pengaduan karena infonya apabila kita melanggar aturan ini itu ada nanti bisa ke taraf APH ya, aparat penegak hukum yang akan turun. Ada sanksi-sanksi ya atau kita dilarang produksi menjual produk makanan minuman itu karena kan rupanya sudah ada daftar produk atau minuman yang harus halal. Nah, itu ada produk-produk yang itu. Jadi persepsi antara yang halal di luaran sana dengan halal yang memang realnya itu memang sebenarnya banyak pelaku usaha yang masih atau konsumen juga yang masih belum mengerti seperti itu. Masih bingung ya? Iya benar, karena nganggap dopak nulat sudah halal gitu Pak. Kalau ada yang memang tadi meragukan atau non halal dan sebagainya, kita bantu untuk substitusinya. Kita sampaikan ke pelaku usaha bahwa ini bahan baku ini meragukan, nanti mungkin bisa dibantu untuk mengganti seperti itu. Jadi kita berikan pilihan kita pilihan bisa pakai merek ini dan sebagainya situ. Jadi memang itu juga memudahkan pelaku usaha juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Yusuf Muntaha ada di podcast Maraku Podcast di BM Media yang bertempat di Bahrul Mahfiroh, Pondok Bahrul Mahfiroh. Kita kali ini akan membahas lebih detail mengenai apa itu sertifikat halal dan bagaimana mekanismenya sekaligus objek yang menjadi sasaran sertifikat halal itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya kami mengundang Pak Agus. Pak Agus Basuki ini adalah Ketua PHRI Malang, Pak. Ya, Kota Malang. Kota Malang ya. Kota Malang. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Nggak macet ke sini Pak ya. Lancar. Oke. Yang kedua dengan Mas Muhammad Budi Nur Cahyo. Ya, sebagai pendamping dan penyelia produk halal. Gitu ya. Oke, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Sudah membawa perbekalan halal ini di sini. Siap. Oke. Kita mulai saja, saya akan bertanya dulu ke Pak Agus nih. Berkaitan dengan industri pariwisata di Kota Malang khususnya Pak ya, yang dalam konteks koordinasinya PHRI. Objek produk halal ini sampai di mana Pak sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman gitu ya, di industri perhotelan dan industri pariwisata Kota Malang. Ya, terima kasih. Untuk saat ini kami sedang sosialisasi, Pak, kepada anggota dan menghimbau agar segera melakukan proses sertifikasi. Jadi sudah kami awali dengan sosialisasi, juga beberapa informasi mengenai proses sertifikasi halal itu apa. Karena rupanya kan saat ini yang titik beratnya kepada produk minuman dan makanan yang diproduksi oleh usaha-usaha yang tergabung dalam asosiasi kami. Ada restoran, ada hotel. Nah, khususnya di bidang makanan minuman. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Untuk itu memang dengan bantuan pihak timnya Provinsi dan Pak Budi ini kami sudah lakukan beberapa kali kegiatan-kegiatan. Jadi ada yang sudah melakukan atau sedang diproses, ada yang masih dalam taraf penjajakan. Dan ini kami harap memang para tim ini bisa berkunjung setelah kan kami sudah izinkan. Silakan berkunjung ke tempat-tempat anggota kami, paling tidak memberikan informasi dan syukur-syukur kalau terjadi sepakat untuk melakukan pendampingan terhadap hotel dan resto itu sendiri. Ini sedang kami lakukan dan harapannya target Oktober itu bisa tercapai. Paling tidak karena prosesnya kan tidak cepat ya, agak lama itu paling tidak sudah ada pengajuan karena infonya apabila kita melanggar aturan ini itu ada nanti bisa ke taraf APH ya, aparat penegak hukum yang akan turun. Nah, ada sanksi-sanksi ya atau kita dilarang produksi menjual produk makanan minuman itu karena kan
rupanya sudah ada daftar produk atau minuman yang harus halal. Nah, itu ada produk-produk yang itu ada ya. Nah, sehingga kalau kita produk minuman dan makanan itu belum bersertifikat halal, kita nggak boleh jual di tempat kita. Rupanya gitu ya. Nah, itu. Jadi Pak Indra, itu yang sedang kami tekankan pada teman-teman, dan proses gitu Pak. Itu. Sementara industri pariwisata dan perhotelan sebenarnya pada posisi middle operation ya Pak di sana ya. Karena tidak memproduk sendiri tapi harus bisa menggaranti bahwa makanan dan minuman terutama yang ada disediakan oleh hotel itu bersertifikat halal itu ya. Termasuk bahan baku diperolehnya Pak. Bahan baku diperolehnya. Jadi memang ini sebetulnya perlu komitmen semua pihak Pak. Jadi itu akan aman apabila pemerintah daerah sudah melakukan suatu penataan juga. Jadi produk-produk non halal, misalnya bahan baku non halal, jangan boleh masuk ke Kota Malang. Kan memang ada ini. Memang tempo hari kita pernah datangkan bahan, Pak, tolak, nggak bisa. Karena bahan itu harus betul-betul terdaftar di dalam bisa masuk ke Kota Malang. Itu yang terjadi. Oke, sekarang saya beralih ke Mas Budi nih, Mas saja ya. Mas Budi, secara teknis, kalau ngomong halal itu kan ngomong persepsi kan. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian halal gitu kan, dalam konteks teknisnya itu seperti apa sih penjaminannya gitu? Oke, banyak di luar sana itu yang bilang kalau halal itu pokoknya no pork, no lard itu udah dianggap halal. Nah, itu persepsi yang berada di masyarakat kebanyakan di luar sana. Cuma secara realnya halal itu nggak selalu untuk itu aja, karena masih banyak hal-hal yang harus diperiksa. Seperti bahan-bahan baku juga harus diperiksa, karena kan ada titik kritisnya dan sebagainya, ada saus dan sebagainya seperti itu. Lalu juga dengan kebersihan, lalu dari areanya juga, mungkin dari manajemen halalnya juga, karyawan-karyawannya juga memang harus melakukan kayak gitu. Lalu juga nanti di pengolahan limbah juga dan sebagainya. Lah itu banyak hal, memang banyak faktor yang memang harus diperhatikan. Jadi persepsi antara yang halal di luaran sana dengan halal yang memang realnya itu memang sebenarnya banyak pelaku usaha yang masih, atau konsumen juga yang masih belum mengerti. Seperti itu. Masih bingung ya? Iya benar, karena nganggap no pork no lard sudah halal gitu. Jadi sesuatu yang baik dan sehat. Sebetulnya gitu ya, sesuatu yang baik dan sehat sebenarnya ke sana kan. Itu. Tapi pada konteks menuju sesuatu yang baik dan sehat itu nggak gampang, gitu kan? Nggak gampang. Ada proses, ada faktor, ada bahan baku dan macam-macam. Nah sebenarnya dalam konteks penjaminannya seperti apa itu sebenarnya? Supaya orang yakin nih, misalnya kan orang diyakinkan bahwa produk ini halal tidak hanya pada konteks cap kan, misalnya gitu. Nah, tapi bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan agar masyarakat bisa percaya juga ya bahwa sistem penjaminnya seperti apa yang dibangun di dalam konteks menjamin bahwa produk ini halal misalnya. Yang pertama memang ada diperlukannya komitmen dengan tanggung jawab dari memang pelaku usahanya. Baik mungkin dari pemilik usaha, karyawan, manajemen, dan semua yang terlibat di situ. Memang harus ada komitmen dan tanggung jawabnya. Dan itu memang sudah terlampir semua melalui nanti ada pembuktian, baik mungkin dari sosmed, ABN, dan sebagainya, pelatihan dan sebagainya seperti itu. Lalu juga memang nantinya ada pemeriksaan juga, memang jaminan memang bahwa Mama Resto ini atau pelaku usaha ini atau usaha ini sudah diperiksa dan semuanya, dan akhirnya ujungnya adalah mereka mendapatkan sebuah sertifikat halal yang memang membuktikan bahwa semua yang sudah dicek di dalamnya itu sudah terbukti halalnya, baik mungkin dari bahan baku, proses dan sebagainya. Dan itu juga muncul di sertifikat produk-produk apa aja yang sudah dicek dan semuanya yang sudah bukti halal dan sebagainya, lalu mungkin dari outlet dan sebagainya, itu semua nanti di sertifikat halal, semua apa itu infonya ada di situ semua. Oke, jadi apa istilahnya deskripsinya seperti Deskripsinya apa semuanya gitu ya, sudah ada ya. Nah,
dalam hal ini yang dilakukan oleh SPMHI apa sebenarnya Ya. yang perlu diketahui oleh masyarakat? Jadi kami mulai dari awal adalah mendampingi pelaku usaha, bagaimana mulai untuk proses dari awal sampai akhir. Bahkan memang kita mendampingi pun setelah mereka keluar sertifikat halal pun kita melakukan pendampingan juga. Mungkin pendampingan dari pendampingan internal dan pengawasan. Untuk dari awal memang kami cek dari pelaku usaha, baik mungkin dari sisi legal yang pertama, karena dari legal kayak NIB dan sebagainya itu adalah pintu masuknya untuk menuju halal. Nah, ibaratnya KTP-nya. Setelah kita ngecek untuk legal, baru kita ngecek untuk bahan baku dan sebagainya. Apakah nanti dari bahan baku itu ada yang memang benar-benar kritis, atau mungkin ada yang meragukan, atau mungkin ada yang non halal. Kita sampaikan semua, kita cek semua. Kalau ada yang memang tadi meragukan atau non halal dan sebagainya, kita bantu untuk substitusinya. Kita sampaikan ke pelaku usaha bahwa ini bahan baku ini meragukan, nanti mungkin bisa dibantu untuk mengganti seperti itu. Jadi kita berikan pilihan ya, kita pilihan bisa pakai merek ini dan sebagainya situ. Jadi memang itu juga memudahkan pelaku usaha juga. Yang kedua nanti dari sisi pelatihan terhadap manajemen halalnya juga, mungkin dari pemilik maupun dari karyawan kita lakukan juga untuk pelatihan halal. Artinya biar dari manajemen di sebuah restoran atau unit usaha itu mengetahui sebenarnya halal haram itu apa sih. Terus untuk proses halal ini sebenarnya apa saja yang diperlukan sebagainya. Karena kan itu penting untuk baratnya pondasi dasarnya untuk halalnya itu. Berikutnya nanti kita cek mengenai proses dan semuanya, apakah terjadi adanya kontaminasi dan sebagainya seperti itu. Lalu berikutnya nanti masalah teknis untuk pengisian itu memang kita bantu semua. Nah kalau nanti kita bebankan ke pelaku usaha, nanti ngisinya masih bingung, ngisinya bagaimana, terus nanti belum lagi nanti mengisinya juga butuh waktu yang lama karena mereka juga kan bekerja juga sebenarnya. Jadi kita fokusnya memang kita bantu untuk secara pengisian dan sebagainya teknisnya. Jadi dari 100% proses, paling tidak 80-90% itu kita yang lakukan. Jadi sudah dilakukan pendampingan oleh SPMHI Iya, benar. untuk memperoleh sertifikat itu. Benar. Ya. Nah, sebagai dari apa istilahnya PHR India ya. Nah, yang telah melakukan kerjasama dengan SPHMI. Nah, apa kemanfaatan yang sudah dirasakan misalnya, baik melalui pendampingannya, penyelia atau konsultasinya misalnya seperti itu. Jadi ini mungkin menambahkan yang Pak Budi sampaikan, proses awalnya itu ketika beliau datang, itu tanya menunya apa saja, gitu, menunya apa saja. Dari menu itu rupanya oleh tim dikelola Pak, dikupas, ini bahan bakunya apa, dari mana itu yang digarap. Nah, setelah itu diprosesnya. Nah, itu rupanya dikerjakan itu, memang ribet. Jadi kalau informasinya nggak jelas bisa lama. Iya bisa, kalau jelas cepat. Dan ini dari teman-teman yang sudah mengurus Pak, kami peroleh informasi demikian. Dan ini baik sekali, paling tidak memberikan gambaran bahwa melakukan satu yang baik itu perlu dengan tertib prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Dan memang sekarang teman-teman yang sudah melakukan proses itu, mereka dengan tenang, mereka juga dengan menjadikan alat promosi bahwa ini kami sudah punya sertifikat halal. Itu yang terjadi yang di tempat-tempat kami. Karena ada kalau nggak salah totalnya 10 Pak yang sudah dapat, dan sebagian ada yang masih proses. Masih proses gitu ya. Artinya sebenarnya dengan sertifikat halal itu malah bisa menjamin industri pariwisata juga bisa mengkampanye sekalian ya Pak. Mengkampanye prosesnya ini Pak ya. Gitu ya. Karena di dalam prosesnya pun ada pemisahan. Pemisahan. Ini kalau halal prosesnya bagaimana? Cara membersihkan juga ada SOP-nya. Yang bukan halal jangan dicampur ininya gitu. Jadi memang baik Pak, ini memang sehat dan baik. Benar ya. Nah itu. Yang penting bahwa tujuannya bahwa halal itu
bukan persoalan agama gitu loh ya, bukan hanya persoalan agama, tapi persoalan kesehatan itu lebih penting dan kebersihan tentunya seperti itu Pak ya. Ya, dan memang kalau menunya nggak halal ya tidak disertifikatkan. Ya. Yang disertifikatkan yang produk-produk Yang halal. khusus Contohnya halal itu ya. soto, gitu. Ya, Soto, rawon, apa itu harus produk halal, harus halal punya sertifikat. Kalau enggak kita nggak bisa jual itu ya. Yes, ya. Nah itu. Jadi kita cek secara detailnya gitu Pak. Ya. Jadi seandainya nanti ada nama-nama yang memang tidak diperbolehkan dalam untuk halal, kita sarankan untuk mungkin diganti dengan penamaannya dan sebagainya. Kayak umpama nama mie setan itu kan nggak boleh. Nah, jadi kita sarankan untuk diganti aja agar sesuai dengan standar kayak seperti itu. Oke, jadi persoalan persepsinya biar utuh gitu Iya, ya. benar. Gitu kan. Gitu. Soalnya kan suka aneh-aneh itu sebenarnya Ya, bikin nama aneh-aneh itu kan untuk promosi gitu Ya, kan, benar. supaya menarik perhatian. Tapi kalau itu Jelas. justru mengasumsikan atau Ya. mempersepsikan non halal dalam tanda Ya. kutip malah jadi bermasalah bagi bermasalah. pengusahanya Iya, ya. betul. Gitu. Nah, sekarang berbicara tentang indikator halal, Pak. Nah, indikatornya sebenarnya apa sih secara simpel yang bisa dipahami oleh masyarakat? Gitu. Oke. Kalau secara simpelnya indikatornya memang dari bahan baku dan proses, sudah sebenarnya Oke. seperti itu. Cuma memang dalam perjalanannya kan memang banyak hal faktor yang memang nanti mempengaruhi seperti itu. Jadi mulai dari SOP pencucian dan sebagainya, karena kan nanti takutnya ada kontaminasi dan sebagainya, dan yang baru lagi mungkin ada dari SOP pengolahan limbah dan sebagainya, karena kan nggak mungkin semua sudah halal, semua sudah bersih, tapi buangnya sembarangan dan sebagainya. Nah, Jadi seperti itu. membawa Pengolahan limbah pun limbahnya yang ada juga. nggak halal jadinya. Oke. Karena merugikan orang lain kan kayak gitu ya. Itu jadi memang dipikirkan mulai sampai hal-hal yang lain seperti itu. Kalau indikatornya memang secara simpel halal itu memang dari bahan baku dan proses. Nah, Jadi bahan baku dan proses itu intinya. Oke. Jadi menarik nih. Jadi sebenarnya kan masyarakat itu bingung kan dengan berbagai istilah dan macam-macam. Sebenarnya kalau tahu indikator intinya apa gitu kan enak gitu ya memahaminya. Pesan untuk masyarakat Pak? Ya, kalau kami hanya ingin marilah kita jaga komitmen ya Pak, komitmen semua pihak. Jadi kami juga butuh bahan baku yang halal, gitu. Bahan baku yang halal, jadi bahan-bahan baku yang halal kalau itu bahan bakunya sudah bersertifikat, itu kami akan gampang. Paling tidak tinggal proses harus dilakukan. Contohnya bahan baku yang halal itu termasuk sayur mayur, rempah-rempah, kemudian ayam, daging lah, itu memang harus diproses dalam suasana yang halal, cara motong dan sebagainya. Nah, itu kalau semuanya sudah itu tercipta, maka proses halal itu sudah akan otomatis sudah terlaksana di ini. Jadi yang kedua bahwa dukungan dari para pihak, Pak, termasuk SPMHI ya, kemudian para vendor-vendor yang bersertifikat halal, terus pemerintah daerah itu memang harus betul-betul komitmen. Kalau memang ini, ayo kita sama-sama melakukan proses ini sesuai dengan aturan yang baik. Itu harapan kami. Dari Pak Budi, apa kira-kira statementnya untuk himbauan ke masyarakat? Halal tidak hanya kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi halal sekarang itu sudah menjadi hal yang umum, karena halal juga bisa dijadikan sebuah branding, dan juga halal juga bisa dijadikan kepercayaan konsumen terhadap usaha tersebut, seperti itu. Oke, demikian kira-kira pembicaraan kita. Jadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya memahami halal itu simpel sebenarnya ya. Kalau kita sudah tahu bahwa ada proses, ada keterjaminan produk misalnya. Nah, itu yang lebih penting. Nah, kira-kira apakah siap nanti masyarakat bisa menerima ini dalam konteks satu persepsi? Perlu didukung oleh berbagai pihak untuk berkomitmen bersama. Ya, tentunya gitu ya. Baik itu pemerintah, baik itu pengusaha, maupun baik itu penyedia vendor dan macam-macam, sekaligus penyelia tentang halal itu sendiri, gitu ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Atas kehadirannya di PM Media. Terima kasih Pak Budi.
gitu. Nah, saya akhiri pembicaraan diskusi kita kali ini. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.